Halo teman-teman semuanya. Nah, hari ini saya mau coba buat video pertama scalper saham ya. Jadi ternyata saya baru baca bukunya Pak Bekti Sutikna. Itu dahsyat banget ya teman-teman ya. Terus nonton YouTube-nya Pak Fier, terus ada banyak sih YouTube-YouTube yang bagus ya. Ternyata ilmu-ilmu di luar sana tuh bagus-bagus banget juga. Nah, coba saya mau merangkum dan mengkombinasikan dan mempraktekkan semua ilmu-ilmunya itu ya teman-teman ya. Nah, saya sudah membuat catatan-catatan seperti ini. Ya, ini hari ini cukup bagus karena satu hari ini saya 15%. Mungkin teman-teman jangan dilihat nilai ininya ya. Nilai mungkin masih kecil ya. Namanya juga saya baru latihannya 97.000 ya. Tapi yang paling penting itu adalah di sini nih. Saya lagi mencoba menyiapkan mental dulu ya, mencoba konsisten dulu lah ibaratnya gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ini kan scalper ya. Itu kalau misalnya ini tambah 1,1 ditambah 1,6 tambah 1,2 tambah 0,6 tambah 9,2 ya profitnya ya persen ya 3,4%, 3,3%, 0,8%. Ini kalau di total satu hari ini itu 21,8% teman-teman profitnya ya. Nah, dikurangin cut loss saya itu 4,1, terus ada 2,1 ya. Ya cut lossnya dua kali teman-teman ya. Nah, itu berapa tuh? 6 ya. Jadi kira-kira satu hari ini 15%. 15% itu kalau uangnya 100 juta berarti kan 15 juta ya. Kalau 1 miliar ya 150 juta ya. Ya mudah-mudahan ini saya akan coba konsisten ya karena gabut juga ya. Gabut itu karena saya sekarang udah menjadi investor robot dan robotnya sudah mulai profit. Dan sekarang saya lagi nyoba-nyoba nih, mudah-mudahan ya teman-teman saya bisa lanjut sharingnya ini ya. Nah, saya sudah mulai catat nih teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang nggak suka nyatet, nah ini teman-teman boleh nih screenshot aja ya. Jadi saya nyatetin ilmunya Pak Bekti Sutikna, terus Pak Fier, terus ada satu lagi siapa sih sampai lupa gue. Jadi kayak gini teman-teman ya. Nah, ini contoh kalau Pak Fier itu kan teknik open sama dengan low. Nah, koreksi kalau saya salah ya teman-teman ya. Open sama dengan low ini nanti teman-teman bisa buka aplikasi data saham ya. Terus terus klik screener, pilih open sama dengan low. Nah, ini ilmu yang kalau kata Pak Fier nih ilmu dahsyat banget lah gitu ya. Ini ilmu katanya menang terus gitu ya. Saya juga lagi nyoba dan beberapa sih kena ya saya ya. Nah, ini teman-teman bisa mungkin screenshot ya, catat sendiri ya, atau nanti praktek sendiri. Ini bukan ilmu saya teman-teman ya. Saya cuma nyatet-nyatetin ya. Nah, teman-teman kalau mau nonton tuh nanti yang Pak Fier tuh yang ini nih tuh teman-teman ya. Buka CNBC, bongkar algoritma market maker. Ini keren banget ya sumpah ya teman-teman ya. Ilmu Pak Fier tuh ada yang ini ya. Open sama dengan low. Nah, open sama dengan low ini Pak Fier itu kasih ini nih teman-teman, keren ya. Dia kasih namanya di sini teman-teman install aplikasi namanya Data Saham ya. Data Saham Indonesia ini. Nah, nanti teman-teman tinggal klik di sini. Terus di sini ada screener ya, screener. Nah, teman-teman tinggal bikin nih edit ya. Open sama dengan low tuh artinya kalau kita harganya waktu buka sama dengan low itu kemungkinan besar tuh naik ya teman-teman. Nah, ini ada, nah kalau udah ini ketemu nih teman-teman AMRT, CMNP. Nah, ini yang bisa kita mainkan untuk besok nih teman-teman, AMRT, CMNP. Nah, maksudnya open sama dengan low tuh apa sih? Nah, ini nih contohnya teman-teman ya. Jadi kita udah masukin watchlist dulu ya. Misalnya ini nih. Jadi siap-siap besok nih AMRT, tapi saya nggak main waren ya. AMRT sama CMNP aja nih teman-teman, siap-siap besok. Terus ketika marketnya open, itu jam 9 market open, langsung HK teman-teman ya, HK. Nah, ini juga ada maksimal 5% ya. Jadi artinya Pak Fier bilang kalau, koreksi kalau saya salah ya, kalau udah naiknya lebih dari 5% itu jangan masuk gitu. Jadi kalau masih belum 5% naiknya, kita langsung hajar kanan 5 lot ya teman-teman ya. Oke. Ada rumusnya 531 nih teman-teman. Hajar kanan 5 lot, terus harga di bid itu 3 lot ya. Terus 513, sorry ini salah ya. Aduh, menyesatkan nih gue ya. sorry ya. 513. Gak apa-apa lah, ini kan video juga buat sejarah gue juga ya. 513 ya. Jadi HK di kanan 5, terus di bid 1. Nah, tuh 9 level
Nah ini ya, beli satu lot di bit ya. Misalnya contoh eh ini contoh di bawah ya teman-teman, ini ada contohnya nih di bawah nih. Tuh, ini saya screenshot dari Papier ya. Rivier sorry ya. Jadi open sama dengan low nih 2870. Saat market open kita langsung HK di 2910 terus 5 lot ya. Terus di 2900 itu 1 lot gitu ya. Kemudian 9 level ke bawah itu 3 lot ya. Tuh 9 level ke bawah itu 3 lot. 9 level tuh 9 tick ke bawah ini ya. Jadi 1 2 3 4 5, nanti yang ke 9 itu kita beli 3 lot. Nah itu nanti dia akan jadi averaging gitu ya. Nah kalau nggak salah sih nanti take profitnya tuh bisa 1-5% ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita open sama dengan lo tuh katanya sih udah pasti selalu naik gitu ya. Tapi ketika dibawa ke bawah dulu, paling nggak kita makannya ada 513. Kita ngikut tuh teman-teman ya. Harganya masuk ke harga-harga bawah gitu ya. Ini ilmu yang dahsyat banget gitu ya. Saya juga lagi coba praktek ya. Nah kemudian saya gabungan dengan ilmunya Pak Bekti nih gini teman-teman ya. Pak Bekti Sutikna ya. Wah gila nih, keren loh Pak Bekti nih. Jadi Pak Bekti sama Mas Haryadi Halim ya. Asli semua ilmu saya gabungin di sini. Saya coba cari yang nyamannya buat saya ya. Ini cek top gainernya teman-teman. Top gainer sama top losernya tuh di RTI ya. Nah ini RTI teman-teman, install RTI. Nah di sini tuh ada namanya mover ya, mover yang gainer ya. Jadi ini saya sih ngikut ya. Jadi nyarinya tuh kalau kripto tuh kan dulu kan senangnya beli yang di bawah ya. Kalau ini seneng cari yang lagi tren terbang ya. Jadi kita ngikut nebeng terbang gitu ya. Roket terbang lah ibarat gitu. Nah kalau Pak Bekti itu kalau nggak salah, koreksi kalau saya salah, dia cari yang naiknya tuh masih 3-5% gitu ya. Jadi jangan udah 30% naik gitu ya, atau 20%. Jadi ini kayak gini, kayak Medco, Bukalapak, BFIX, Zing, BKSW ini biasanya seru nih teman-teman. Jadi besok di running trade biasanya tuh yang aktif tuh yang ini nih, yang udah di gainer. Makanya kita bersiap-siap nemplok di situ gitu ya teman-teman ya. Oke. Dan kapan-kapan saya waktu live saya bikin video deh ya. Terus waktu running trade, kan running trade tuh kalau wah ini kayaknya harus praktek ya. Running trade itu kan kalau misalnya di Mirai Asset itu kan dia nanti running trade muncul tuh saham-sahamnya. Nah, oh iya sorry langsung aja ya. Ini ilmu sejuta orang juga nih ya. Waktu kita running trade coba ya. Di sini kan ada running trade ya teman-teman ya. Running trade. Nah running trade ini nanti settingannya di sini teman-teman pilih volumenya 1000 ya. Jadi yang volume 1000 aja akan muncul di running trade. Ini kan udah malam nih teman-teman ya. Nah ntar kapan-kapan saya saya rekam ya pas lagi ini ya. Gitu ya. Atau besok aja ya saya rekam coba ya. Gitu. Jadi yang muncul nanti 1000. Oke. Terus nanti ini ada beberapa YouTuber juga saya gabungin ya. Itu chartnya tuh masukin MACD sama stokastik. Nah MACD-nya tuh dalam kondisi bullish, stokastiknya di kondisi bawah gitu. Jadi selalu cek chartnya, kemudian lihat juga bid offernya teman-teman ya. Nah kalau kata Pak Fier itu bid offer waktu kita mau ambil, kita cek ya, tunggu ya, bid offer tuh order book ya, fast order muncul nggak ya? Nah ini kayak gini nih teman-teman ya. Kalau bisa kita masuknya itu bidnya itu harus 3 kali lipat dari offernya. Jadi artinya tekanan belinya tuh lagi gede banget. Jadi orang lagi berbondong-bondong sebenarnya lagi ini ada kemungkinan untuk naik gitu karena demand belinya lebih tinggi daripada offernya ya, daripada yang jual gitu. Nanti kemungkinan ini bisa naik gitu ya teman-teman. Jadi selalu waktu saya live itu juga ngeliat gini nih. Kalau misalnya di bidnya ini rendah, di sininya tinggi gitu ya. Wah itu hati-hati ya teman-teman ya. Oke, kayak gitu sih sebenarnya ya. Ini saya so tahu banget ya. Baru juga mulai. Tapi nggak apa-apa. Saya senang bikin video sih. Kadang-kadang suka lupa sendiri, nonton sendiri saya video saya. Nah, ini terus entry-nya juga masuk saat volume terakhir lebih tinggi dari volume sebelumnya. Nah, ini contohnya tuh coba ya kita buka chartnya ya teman-teman ya. Di sini chartnya kita lihat di sini. Wah, ini real ini. Nah, ini teman-teman ya, maksudnya seperti ini nih. Nah, misalnya nih, oke jangan real deh ya, apa ya, BFIX kali ya, BFIX ya, BFIX.
Nah ini teman-teman ya, misalnya ini volume ini kan hijau ya, volume terakhir tuh lebih tinggi dari volume sebelumnya, itu kemungkinan itu naik teman-teman ya. Jadi misalnya volume ini kan 2, ini hijau, tiba-tiba tinggi ya. Nah itu kemungkinan besar itu akan naik terus gitu. Nah saya tuh biasanya masuk kalau udah volume 2 ini terus berikutnya tinggi, masuknya tunggu koreksi. Nah ini kayak gini nih, tunggu 1-2 candle. Nah itu saya tambahan diri saya sendiri sih. Ya, jadi saya masuknya tuh tunggu koreksi ya. Jadi udah volume tinggi biasanya dia koreksi dulu sejenak tuh. 2 candle merah, nah itu masuk ya. Nah sebenarnya pas hari ini saya trading tuh cukup berhasil ya. Jadi yang saya sudah catetin, saya rangkum seperti ini tuh cukup berhasil gitu. Jadi cut lossnya hanya 2 kali. Tinggal nanti mempertahankan konsistennya aja. Mudah-mudahan nggak greedy ya. Lawan terbesar itu kan sebenarnya greedy ya teman-teman ya. Oke, ya ini tadi ya, bitnya harus 3 kali lipat gitu. Take profitnya 1-5% aja. Cut lossnya 2-4% nih, ngikutin Pak Bekti ya, sama lah berarti ya. Ini sebenarnya cek bandar itu akhirnya pas live itu nggak dicek juga ya. Gitu ya. Nah ini terus ada teknik open sama dengan low, terus ada teknik lagi Pak Fier juga bagus ya. Wah teman-teman itu dia, cari YouTube-nya aja ya, Pak Fier keren banget asli. Jika ada gap, nah ini biasa ya. Biasa itu maksudnya selalu kalau ada gap biasanya akan ngisi gapnya. Jadi cari saham-saham yang ada gap-gapnya itu beli, nanti biasanya dia akan naik lagi ngisi gapnya gitu loh. Nah ini nanti teknik 5 nanti video berikutnya ya. Ini lagi saham nabung nih, keren nih teman-teman ya. Saham drop 3 days lebih besar dari 5%. Wah nanti ya video berikutnya ya. Nah ini catatan-catatan penting saya. Ini ya, tidak ada kata nyangkut. Jadi 1 hari itu harus selesai. Jadi kalau Pak Bekti Sutikna bilang tuh, Mas Bekti bilangnya kita itu scalper itu kayak dagang di pasar. Jadi bawa barang dari beli grosiran gitu ya, datang ke pasar, ya udah hari itu jualan ya, untung loss ya loss gitu ya. Jadi bener-bener nggak nyisain bawa pulang sih gitu ya ibaratnya. Gimana ya nyisain barang pulang ya. Saya pernah lihat itu di FX itu apa tuh di Tolejo ya. Tolejo tuh gila ya teman-teman ya. Saya juga baru tahu tuh ya teman-teman. Jadi kalau misalnya rotinya nggak habis ya, ini koreksi kalau saya salah karena saya ngeliat sendiri ya. Ketika rotinya nggak habis itu dibuang loh teman-teman ya, dibuang di plastik hitam gitu ya. Gue bilang wah ini entah dibuang apa gimana ya. Itu kayaknya prinsipnya gitu ya, kayak scalper tuh kayak gitu ya. Jadi ya udah buang barang ya, jadi semuanya dihabisin, jadi tidur bisa nyenyak gitu ya. Nah itu saya ngikutin scalper. Sebenarnya ada juga yang main beli sore jual pagi gitu ya, jadi ditahan ya. Tapi kalau Mas Bekti itu kalau nggak salah sih yang di bukunya sama di videonya itu ya pokoknya nggak ada kata nyangkut lah ibaratnya gitu, tidak ada menginap lah gitu ya. Oke, mungkin begitu. Hari ini 15% teman-teman, kita tes besok ya, tes besok, mudah-mudahan bisa konsisten. Yang paling berat itu bukan konsisten ya, karena bangun paginya itu yang agak sulit buat saya jam 9 pagi itu ya. Karena peluang paling bagus tuh jam 9 pagi. Oke teman-teman. Oh iya teman-teman, kalau mau itu nanti saya ini ya teman-teman ya, untuk yang ininya Pak Fier nanti ada di deskripsi ya. Jadi teman-teman install aplikasi Data Saham Indonesia. Ini aja langsung saya copy paste ya. Screener. Nah ini kan ada ininya nih teman-teman tuh, ada apa namanya codingnya ya. Nah ini codingnya. Ini saya nyatet sendiri nih, dan nih ya, ini codingnya saya kasih di deskripsi ya. Nanti teman-teman, ini saya nyatetin dari Pak Fier ya. Oke, mungkin begitu. Semoga bermanfaat. Ini salah satu mainan baru pagi-pagi supaya saya bisa lebih bangun pagi. Jadi scalper kayaknya seru juga ya, bisa 15% sehari ya. Ya, mudah-mudahan konsisten ya. Doakan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.